Jangan lupa support Piki Channel dengan like, komen, share, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya. Salam persaudaraan, PSAT Jaya. Juga seluruh saudara-saudaraku yang hadir pada siang hari ini, dengan terciptanya Korlap se-Kabupaten Wonogiri, betul-betul saya ternyuk karena dari 25 kecamatan sudah terbentuk perwakilan per kecamatan. Saya harapkan kepada seluruh Korlap Wonogiri, terutama yang jadi koordinator kabupaten maupun kecamatan, jangan keluar dari tujuan Korlap yang sebenarnya. Korlap terbentuk pertama secara internal, kita merukunkan saudara-saudara kita mungkin yang lagi bermasalah. Secara eksternal kita membantu organisasi SHTRAT semampu kita, seikhlas-ikhlasnya. Tujuannya dua itu. Sejak dulu Korlap bisa eksis seperti ini ya karena Korlap tidak pernah keluar dari jalur itu. Tidak pernah Korlap mencari sesuatu dari organisasi. Korlap justru sejak dulu berjuang untuk organisasi PSHT, selalu kita nombok. Itu memang sejak berdirinya Korlap. Korlap berdiri kurang lebih tahun 2000. Dan itu tidak ada tujuan mendirikan Korlap awalnya. Kita hanya ingin SHTRAT guyub rukun. Karena waktu itu tahun 2000 pengurus tidak mau ngurusi warga. Pengurus hanya ngurusi siswa. Waktu itu tahun 2000-an. Akhirnya saya dengan dulur-dulur panggilan hati untuk meringankan, merukunkan saudara-saudara kita yang bermasalah. Secara eksternal waktu itu, kalau saudara kita warga SHTRAT dikoyo-koyo, didalimi oleh siapapun harus kita bela. Siap Robatan? Membela saudara juga dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai terjadi lagi kayak kemarin di Wonogiri terjadi peristiwa yang sangat besar, yang sangat merugikan organisasi maupun diri kita sendiri. Ibaratnya ingin membunuh nyamuk dengan meriam waktu itu. Lah kan sudah salah caranya. Kalau memang masalah kecil ya kita selesaikan dengan cara yang sederhana. Nah, itulah makanya Korlap diperlukan berani tapi cerdas. Berani tapi cerdas, bukan ngawur, bukan segala sesuatunya diselesaikan dengan cara kekerasan. Lihat situasi dan kondisi. Dan juga alhamdulillah sekali dulur-dulur yang hadir pada siang hari ini, dari dulur Sleman Mas Joko, dari Kediri Mas Ijong, dari Solo Raya Mas Dimas, artis dari Korlap SHTRAT. Coba berdiri, mana tadi Mas Dimas? Hilang. Sibuk selfie ya? Ya, mesti itu laris banget itu. Oke. Tangerang, alhamdulillah. Tangerang juga hadir. Luar biasa. Pacitan juga hadir. Juga dulur-dulur Magetan, Polokarto. Tadi saya juga hadir Karanganyar, yaitu yang juga baru hadir. Mungkin itu agak jauh, di perjalanannya agak lama. Sleman yang diketuai oleh Mas Joko. Nah ini sudah lama kita tidak ada acara seperti ini. Jadi ibarat ini ya selama ini terpendam, kita kumpul hari ini. Silahkan nanti dulur-dulur berjoget ya, yang penting aman. Pulang aman sampai di rumah. Amin. Itulah Korlap. Jadi Korlap tuh njobone sangar tapi jerone halus. Gitu. Boleh. Nah, boleh rambut dicat, boleh tangan ditato, badan ditato, tapi hati kita harus halus.
Nggih betul? Dan itu kita buktikan. Buktikan hari ini dulur-dulur dari Wonogiri Purwantoro tadi disiarkan mencari sumbangan sudah ngumpul 51 juta untuk saudara kita yang di Semeru. Kemarin luar biasa, alhamdulillah. Nah inilah yang dilihat Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya, perbuatannya ini, bukan hanya fisiknya. Fisiknya misalkan halus tapi nek jerone tukang nyusahne wong untuk apa? Nggih betul? Termasuk di organisasi Ejatrate. Ejatrate bisa pecah seperti ini karena dulu yang menguasai para sengkuni. Betul. Nggih betul? Karena apa? Di situ tidak ada kejantanan. Ya. Sidik-sidik tidak ada solusi. Solusi yang itu adalah korlap. Sering dulu masalah-masalah yang ada di lapangan korlap yang menyelesaikan. Tapi kena masalah duit para pengurus dulu loh itu, sekarang enggak. Ya itu dulu tahun 2000-an. Makanya Ejatrate yang didirikan oleh Yang Harjo Utomo, beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan. Beliau rela keluar masuk penjara hanya demi sebuah kebenaran, sebuah harga diri bangsa Indonesia, agar rakyatnya bisa merdeka. Monggo kita semua, kita tiru jiwa perjuangannya ini dengan ikhlas. Nah, makanya saudara-saudaraku semua, kita meniru Eyang Harjo berjuang untuk Ejatrate dengan ikhlas. Makanya Ejatrate ini ku mbarokahi yo malati. Nah ini organisasi Ejatrate, sebuah organisasi bela diri yang berdasarkan budi luhur. Nggih betul? Nggih. Alhamdulillah kita sebagai warga Ejatrate, ketua kita Mas Dr. Taufik, mereka dulu adalah atlet kelas B di Jogja, juga menang. Dia berangkat dari nol sampai jadi staf ahli menteri koperasi. Berarti mereka budi luhurnya juga baik. Kalau dia budi luhurnya nggak baik, pasti berhenti di tengah jalan. Nah inilah. Jadi ketua bela diri, ketua organisasi Ejatrate, inilah yang harus kita banggakan. Nah, makanya nanti habis ini juga harus ada sambung persaudaraan. Korlap semua. Sekali lagi pegang dalam hati kita. Kita berani karena benar, takut karena salah. Kalau memang masalah-masalah kecil kita mengalah nggak apa-apa. Jangan-jangan misalkan Mas Jack rupanya elek, lapor polisi, bencong itu. Kita betul? Untuk apa kalau masalah kecil, biarkan. Tapi kalau sudah masalah harga diri Ejatrate, monggo. Urip orang jaluk, mati orang daftar nih. Itu ajaran Ejatrate. Kenapa? Ada orang tahu jaluk urip, ngerti-ngerti dilairne karo mbake dhewe-dhewe. Engko matine kapan ya ora ngerti, ya ora iso daftare. Kula pengen mati Gusti Allah njuk mben, ora iso nek ora wong wayahe. Masuk paribasan jeblok patrek nek cek di takdire urip cek urip. Itulah Ejatrate. Nah kalau kita membela kebenaran, jangan takut. Ejatrate inilah harga diri Ejatrate harus kita pertahankan. Jangan sampai Ejatrate suka bikin rusuh. Masalah yang nggak penting rusuh. Untuk apa? Adik-adikku, dulur-dulurku, kalau emang punya bakat bela diri, kalau masih amatir silahkan masuk IPSI di daerahnya masing-masing. Kalau sudah, wah untuk apa IPSI? IPSI hanya pakai body. Saya pengen tarung bebas, saya salurkan lewat Mas Wardi, MMA di TV One. Dan tangan kita, kaki kita jangan sampai mencelakai orang lain tanpa ada masalah. Karena apa? Ajaran Ejatrate sapa sing nandur bakal mundur. Kalau kita mencelakai orang lain, toh nanti kembali pada diri kita sendiri. Makanya untuk itu, monggo bareng-bareng semua dulur-dulurku kita berbuat kebaikan. Nandur kabecikan. Di mana ada kesusahan bangsa kita, mari bersama-sama kita bantu. Tidak usah melihat itu latar belakang. Boh kue agama lain, boh suku lain, mari kita bantu.
Inilah keistimewaan SH-Trate. Makanya SH-Trate bisa mendunia karena ini, tidak membeda-bedakan. Bahkan kemarin ada saudara kita dari Papua datang ke Karanganyar yang namanya Mas Ulis. Dulu bilang di YouTube, Korlap dilarang masuk Papua. Sekarang Mas Ulis malah ketuanya Korlap Bamena. Kenapa? Belum tahu. Belum tahu. Dan kita harapkan seluruh dulur-dulurku jangan kita memfitnah orang lain. Itu perbuatannya poro banci. Kita tidak usah melintir hal-hal yang enggak baik. Kalau memang kita ada masalah, mari kita selesaikan dengan baik. Pak J podong atau T, monggo sambung persaudaraan. Ini bukan berkelahi, tolong dibedakan. Kalau berkelahi kita dilarang oleh SH-Trate. Pepacu SH-Trate adalah dilarang berkelahi sama warga SH-Trate. Tapi kalau sambung untuk membuktikan salah dan benarnya tidak ada masalah. Karena pelajaran kita, 1 Esdower, 2 senam atau jurus, sambung dan keesaan. Tidak ada sambung pelajaran eyel-eyelan. Kira betul? Kok eyel-eyelan turut WA turut HP, malah ora jelas wonge. Percuma itu. Nah, ini maka saya harapkan dulur-dulur dari Wonogiri yang diketuai oleh Mas Heri, kita bersatu padu. SH-Trate tetap SH-Trate, tidak boleh dicampur dengan politik. Siapapun yang mencampurkan SH-Trate dengan politik akan kualat. Buktinya sudah ada. Pengen maju calon pejabat pakai baju SH-Trate, keplese gak jadi. Gimana betul? Tapi kalau orang SH-Trate bermain di politik silahkan, tapi jangan bawa gerbong SH-Trate ke arah politik. Justru insya Allah itu yang barokahi. Oleh rezeki ke politik untuk kebesaran SH-Trate, jangan dibalik. SH-Trate untuk kepentingan politik dan pribadinya. Nah, memang Korlap kita ini sekali lagi ya orang-orang yang bebas, orang yang bebas tapi terkendali. Termasuk acara pada siang hari ini. Kalau ini nanti damai, kondusif, insya Allah acara-acara lagi akan diizinkan oleh aparat kepolisian. Kalau kita semua mengadakan acara dalam keadaan kondusif, tidak ada alasan untuk melarang, tidak ada alasan untuk tidak mengizinkan. Karena setiap orang punya hak ya, dilindungi oleh undang-undang selama tidak melanggar undang-undang negara Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dulur-dulur. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Mas Heri dan teman-teman semua. Luar biasa. Saya tidak pernah mendirikan Korlap dimanapun, termasuk di Wonogiri ini, tapi ini tumbuh dari hatinya masing-masing. Gimana betul? Tolong dijawab, apakah saya pernah mendirikan Korlap di Wonogiri? Ini fakta. Insya Allah, kalau kita tumbuh dari hati sendiri, hati masing-masing, insya Allah kita nggak akan gampang putus asa. Ibarat pohon, kalau dia tumbuh dari kecil, akarnya akan sangat kuat. Tapi kalau hanya ditanam sudah besar, insya Allah kena angin besar akan roboh. Gini betul? Nah inilah, setelah acara selesai, sekali lagi saya harapkan dulu itu semua nanti pulang dalam keadaan aman sampai di rumahnya masing-masing. Untuk itu, saya mohon bacaan Al-Fatihah beberapa kali saja untuk kita kirim ke Eyang Suradyoyo, pendiri Setia Hati, kepada Eyang Harjo Tomo, pendiri Setia Hati Trate, pengembang SH-Trate, masih mampu semangat, Mas Santoso dan seluruh yang sudah mendahului kita. Li ridha ilallah wa fi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Ya pada berdoa ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Ya.
Khususun ila rufi ahli kubur Eyang Surodiwiryo pendiri setia hati. Al-Fatihah. Khususun ila rufi ahli kubur Eyang Harjo Tomo pendiri setia hati Terate. Al-Fatihah. Khususun ila rufi ahli kubur Mas Santoso, Mas Irsad, Mas Imam Kusubangat, lan sedaya warga Sejatrate ingkang sampun sumari. Al-Fatihah. Dulur ingkang hadir pada hari ini, mugi-mugi mengke mantepipun selamat ngantos dugi nggih masing-masing. Al-Fatihah. Matur suwun saking kula. Ada kurang lebihnya saya maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu nanti di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mas Zakaria yang telah mengumpulkan sekaligus memberikan sambutan.